Halo penonton-penonton semua, selamat datang kembali di serial video tutorial pembuatan website menggunakan website builder oleh KKN PPM UGM Pangalengan Unit A Pengabdi Wayang Windu. Di episode kali ini, kita akan berkenalan dengan berbagai fitur yang ditawarkan oleh website builder Zairo untuk membantu kita membuat website. Sebelum kita terjun ke pembuatan website secara langsung, kita harus tahu apa aja nih komponen-komponen yang bisa kita gunakan di website kita, supaya pembuatannya jadi lebih mulus dan mudah. Di episode sebelumnya, kita sudah membuat akun Zairo dan masuk ke halaman langkah awal membuat website. Kalau penonton perhatikan, Zairo menawarkan dua cara utama yang bisa kita gunakan untuk mulai merancang website kita. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan AI Website Generator. Menggunakan cara ini, penonton tinggal memberitahu Zairo jenis website apa yang ingin dibuat, lalu memilih fitur apa saja yang ingin dimasukkan ke website tersebut. Zairo kemudian akan menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan template-template website yang sesuai dengan kebutuhan penonton, yang kemudian bisa dikustomisasi. Wah, canggih banget ya penonton! Cara yang kedua adalah cara menggunakan template-template dari Zairo yang sudah ada. Penonton bisa memilih dari berbagai template dan jenis website, yang kemudian bisa dikustomisasi lebih jauh sesuai dengan kebutuhan penonton. Cukup mudah ya penonton? Untuk keperluan tutorial, kita akan memilih template kosong untuk membuat website dari nol. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman pembuat website. Karena kita memilih template kosong, halaman website kita masih belum ada isinya. Kita bisa mengisinya dengan mengklik tombol tambahkan bagian. Seperti yang penonton bisa lihat, Zairo sudah menyediakan beberapa template untuk bagian-bagian website, seperti bagian tentang, galeri foto, form kontak, dan bagian-bagian lainnya yang penting untuk ada di website. Pada umumnya, struktur bagian di satu halaman website ada urutannya loh penonton. Bagian headline biasanya diletakkan di paling atas, dan bagian footer diletakkan di paling bawah. Bagian-bagian di antara itu bisa diurutkan sesuka penonton, tapi biasanya bagian tentang, galeri gambar, dan bagian media-media lainnya diletakkan di bagian lebih atas, sedangkan bagian form kontak dan media sosial diletakkan di bagian lebih bawah. Untuk keperluan tutorial, kita akan memilih pilihan bagian kosong untuk nanti kita isi dengan elemen-elemen ya penonton. Sekarang, halaman website kita sudah memiliki satu bagian kosong. Kalau penonton klik bagian kosong tersebut, kita bisa melihat ada pilihan tombol ubah latar belakang di bagian kanan atas. Menggunakan tombol ini, kita bisa mengkustomisasi latar belakang bagian website tersebut. Kita bisa mengganti warna latar belakang sesuai kebutuhan, atau memasang gambar sebagai latar belakang. Gambarnya bisa kita unggah secara manual, atau bisa kita pilih dari stok gambar yang ditawarkan Zairo. Kalau penonton perhatikan juga di bagian bawah bagian, ada tombol bertuliskan tambahkan bagian dan tombol panah. Jika kita klik dan tahan tombol panah, lalu menggerakkannya ke atas atau ke bawah, kita bisa mengubah ukuran bagian menjadi lebih besar atau lebih kecil. Mengklik tombol tambah bagian memungkinkan kita untuk menambah bagian baru di halaman website tepat di bawah bagian sebelumnya. Sekarang, kita akan mengisi bagian yang kosong ini dengan beberapa elemen ya penonton. Jika penonton perhatikan di bagian kiri halaman, ada tombol dengan simbol plus. Jika kita klik tombol tersebut, kita bisa memilih berbagai elemen yang bisa kita tambahkan ke bagian website kita. Banyak juga ya elemennya penonton, tapi cara pemakaiannya untuk semuanya hampir sama kok. Di tutorial ini, kita akan mencoba menambahkan 3 elemen yang biasanya paling sering digunakan, yaitu elemen teks, elemen tombol, dan elemen gambar. Semua elemen dari pilihan ini bisa kita tambahkan ke bagian website kita dengan cara drag and drop. Sebagai contoh, untuk menambahkan elemen teks, penonton tinggal klik dan tahan elemennya, lalu tarik ke bagian website dan lepas. Elemen akan secara otomatis ditambahkan ke bagian halaman website. Mudah kan penonton? Penempatan elemen juga bisa kita kustomisasi dengan cara yang sama. Klik dan tahan, lalu tarik ke posisi yang diinginkan. Kalau penonton perhatikan juga, saat kita sedang memindahkan suatu elemen, akan muncul susunan grid di latar belakang bagian untuk membantu kita meratakan posisi satu elemen dengan elemen lainnya, supaya penempatannya lebih rapi. Jika kita klik elemen teks yang sudah kita tambahkan, akan muncul pilihan tombol Edit Text. Mengklik pilihan ini memperbolehkan kita untuk mengkustomisasi elemen teks tersebut, termasuk ukuran teks, warna, alignment, dan seterusnya. Elemen selanjutnya adalah elemen tombol.
Sesuai namanya, elemen ini akan menambah suatu tombol yang bila nanti diklik oleh pengguna website, akan melakukan sesuatu, seperti membuka halaman website yang lain. Untuk mengkustomisasi tombolnya, kita bisa klik elemen tombol yang sudah diletakkan, lalu klik Edit Tombol. Menggunakan pilihan ini, kita bisa mengatur teks yang ditampilkan di tombol, dan link yang akan dibuka ketika tombol diklik. Pilihan yang ditawarkan Zairo ada 4, yaitu link ke halaman lain di website, link ke tautan di luar website kita, link ke nomor telepon, atau link ke alamat email. Selain itu, kita juga bisa mengatur warna tombol serta alignment-nya. Elemen selanjutnya adalah elemen gambar yang memperbolehkan kita untuk menambah gambar ke bagian website. Sama seperti elemen sebelumnya, kita bisa mengatur elemen ini dengan mengklik lalu memilih tombol Edit Gambar. Kita bisa memilih gambar yang ingin ditampilkan serta mengatur apa yang terjadi jika gambar tersebut diklik. Terakhir, ada juga pilihan SEO untuk gambar di mana kita bisa menambah alternate text yang menjelaskan isi gambar tersebut. Penonton masih ingat kan salah satu cara untuk menambah SEO di video optimalisasi website? Menambah alternate text di media-media seperti gambar memudahkan search engine seperti Google untuk menemukan website kita dan akan menambah traffic pengunjung. Oh iya, elemen gambar juga bisa kita ubah ukurannya dengan menarik salah satu ujung gambar tersebut. Gambarnya akan selalu proporsional loh penonton, jadi tidak perlu khawatir kalau gambarnya akan kelihatan gepeng. Seperti yang penonton bisa lihat, masih banyak elemen-elemen yang belum kita bahas di sini. Seperti yang disebutkan sebelumnya di awal video, pemakaian elemen-elemen ini hampir sama dengan satu sama lain. Jadi penonton bisa bereksperimen sendiri ya untuk elemen-elemen lainnya. Kalau penonton perhatikan juga di bagian kiri halaman, selain tombol elemen, terdapat juga tombol-tombol lainnya. Tombol paling atas adalah tombol menu website untuk menambah halaman baru di website kita. Menambahkan halaman terpisah untuk beberapa bagian di website kita adalah praktis yang bagus, supaya halaman utama website kita tidak terlalu ramai alias belibet ya penonton. Caranya, tinggal klik tombol tambahkan halaman, dan memilih layout yang diinginkan. Halaman baru akan secara otomatis ditambah ke bagian navigasi utama. Penonton bisa lihat juga Zairo secara otomatis juga menambahkan navigation bar di semua halaman website. Untuk menampilkan halaman di navigation bar, kita harus memindahkannya ke bagian navigasi utama. Kita juga bisa mengkustomisasi navigation bar seperti kita mengatur bagian di halaman website. Kita bisa mengubah warna latar belakang dan juga mengubah logo yang ditampilkan dengan logo kita sendiri. Pilihan tombol selanjutnya adalah pilihan Style Website. Menggunakan pilihan ini, kita bisa mengatur tampilan seluruh website seperti palet warna yang digunakan, font tulisan, serta style tombol. Dua pilihan terakhir adalah fitur blog dan fitur toko online. Fitur ini sedikit lebih rumit dari fitur-fitur lainnya, jadi kita tidak akan membahasnya di serial tutorial ini ya penonton. Tapi kalau penonton mau coba menggunakannya, boleh banget dicoba sendiri. Wah, banyak juga ya fitur-fitur Zairo yang bisa kita gunakan untuk membuat website. Fitur-fitur yang sudah kita kenali tadi cukup mudah untuk dipelajari sehingga membuat website pun menjadi lebih mudah. Di episode selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan fitur-fitur tersebut untuk membuat suatu website sederhana ya penonton. Jangan lupa untuk menonton serial ini sampai episode terakhir. Kami dari KKN PPM UGM Penggalangan Unit A Pengabdi Wayang Windu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.